Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rahmawati. Saya dari Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Purwokerto, Prodi Keperawatan S1. Di sini saya akan melakukan presentasi mengenai senam lansia. Yang pertama, apa sih pengertian dari senam lansia? Senam lansia adalah olahraga ringan dan mudah dilakukan. Tindakan yang memberatkan yang diterapkan pada lansia. Aktivitas olahraga ini akan membantu tubuh agar tetap bugar dan tetap segar karena melatih tulang tetap kuat, mendorong jantung bekerja optimal, dan membantu menghilangkan radikal bebas yang berkeliaran di dalam tubuh. Senam lansia juga memiliki jenis-jenis, di antaranya yaitu senam kebugaran lansia. Aktivitas olahraga ini akan membantu tubuh tetap bugar dan segar karena melatih tulang tetap kuat, mendorong jantung bekerja optimal, dan membantu menghilangkan radikal bebas yang berkeliaran di dalam tubuh. Dapat dikatakan bugar atau dengan perkataan lain mempunyai kesegaran jasmani yang baik bila jantung dan peredaran darah baik sehingga tubuh seluruhnya dapat menjalankan fungsinya dalam waktu yang cukup lama. Kemudian ada senam hipertensi. Senam hipertensi adalah bagian dari usaha untuk mengurangi berat badan atau mengelola stres atau dua faktor yang mempertinggi resiko hipertensi. Selanjutnya yaitu ada senam diabetes mellitus. Variasi gerakan dalam senam diabetes mellitus cukup banyak. Senam tersebut bisa mengelola semua organ tubuh manusia mulai dari otak hingga ke ujung kaki. Sebab dampak penyakit kencing manis menyerang seluruh tubuh. Dampak paling ringan adalah kaki kesemutan, sedangkan dampak yang terparah adalah menderita stroke. Senam ini juga bisa dilakukan oleh orang yang tidak terkena penyakit diabetes mellitus. Selanjutnya yaitu olahraga rekreatif atau bisa disebut dengan jalan santai. Liburan adalah waktu yang paling banyak ditunggu setiap orang, walaupun untuk liburan banyak hal yang bisa dilakukan dari mulai yang sederhana sampai liburan yang memakan biaya tinggi. Tetapi hal itu bukan masalah sepanjang kita memfokuskan pada aspek positif liburan, terutama untuk kesehatan. Peneliti telah menunjukkan liburan ternyata sangat dianjurkan oleh para dokter karena memiliki pengaruh terhadap peningkatan kesehatan. Selanjutnya yaitu ada manfaat senam lansia. Yang pertama yaitu untuk perbaikan dalam derajat kesehatan, kebugaran jasmani, dan untuk kemandirian. Prinsip-prinsipnya yaitu gerakan bersifat dinamis atau berubah-ubah, bersifat progresif, bertahap atau meningkat, adanya pemanasan dan pendinginan pada setiap latihan, lama latihan berlangsung 15-45 menit, frekuensi latihan per minggu minimal 3 kali dan yang optimal yaitu 5 kali. Kemudian ada langkah-langkah senam lansia. Untuk latihan kepala dan leher, lihat ke atap, kemudian menunduk sampai dagu ke dada. Ke atap, kemudian kita menunduk sampai dagu ke dada. Lalu putar kepala dengan melihat bahu sebelah kanan dan sebelah kiri. Sebelah kanan dan sebelah kiri. Lalu miringkan kepala ke bahu sebelah kanan dan bahu sebelah kiri. Kanan, lalu ke sebelah kiri. Lalu untuk latihan bahu dan lengan, angkat kedua bahu mendekati telinga, kemudian kita turunkan seperti ini. Lalu tepukan kedua telapak tangan dan renggangkan lengan lurus dengan bahu. Kita tepuk, lalu kita luruskan dengan bahu. Selanjutnya yaitu satu tangan menyentuh bagian belakang dari leher, kemudian raihlah punggung sejauh mungkin yang dapat dicapai, seperti ini. Lalu letakkan tangan di punggung, kemudian coba meraih ke atas secepatnya. Untuk latihan tangan, letakkan tangan di atas meja, lebarkan jari-jarinya dan tekan di meja. Kemudian baliklah telapak tangan, tarik ibu jari melintasi permukaan telapak tangan untuk menyentuh jari kelingking,
kemudian tarik kembali, lanjutkan dengan menyentuh tiap-tiap jari dengan ibu jari, seperti ini. Lalu kepalkan tangan sekuatnya, kita kepalkan, kemudian renggangkan jari-jari selurus mungkin, seperti ini. Dan untuk latihan punggung, dengan tangan di samping, di satu sisi, kemudian kita bengkokkan ke sisi yang lainnya. Ke sebelah kanan kita bengkokkan, lalu ke sebelah kiri, seperti ini. Kemudian letakkan tangan di pinggang dan tekan kedua kaki, putar tubuh dengan melihat bahu ke kiri dan bahu ke kanan. Lihat bahu ke kiri dan melihat bahu ke sebelah kanan. Kemudian tepuklah kedua tangan ke belakang dan renggangkan kedua bahu ke belakang. Untuk latihan paha, latihan ini dapat dilakukan dengan berdiri tegak dan memegang sedaran kursi atau dengan posisi tiduran. Ketika kita berdiri tegak, yaitu lipat satu lutut sampai dada, di mana kaki yang lain tetap lurus dan tahan beberapa waktu. Kita tarik dan bergantian dengan kaki sebelah kiri. Selanjutnya, duduklah dengan kedua kaki lurus ke depan. Tekan kedua lutut pada tempat tidur hingga bagian kaki belakang lutut menyentuh tempat tidur. Kemudian pertahankan kaki tetap lurus tanpa membengkokkan lutut. Kemudian tarik telapak kaki ke arah kita dan renggangkan kembali. Kemudian selanjutnya yaitu berdiri dengan kaki lurus dan berpegangan pada bagian belakang kursi. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.